Malam minggu ketapang rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi untuk berbakti ya. Kita bersyukur kita bisa berbakti lagi. Kita walaupun di udara, kamu di sana, Ibu Wawa di sini, tapi kita sama-sama bisa berbakti pada Tuhan ya. Karena siapa yang menolong kita? Tuhan adalah penolong kita. Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Ya, penolong yang sungguh. Ya, kita nyanyi ya. Yesus itulah satu-satunya. Bisa semua? Ya, siap? Kita nyanyi ya. Semuanya nyanyi. Jangan diam saja. Kita nyanyi semuanya. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Ayo sekali lagi. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Kita tahu Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Ya, sekarang kita mau masuk baktian. Sebelumnya berdoa, kita nyanyi dulu ya. Hormat bagi Allah Bapa. Ya, dengan sikap berdoa. Ayo nyanyi ya.
terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami dari hari lepas hari. Sampai saat ini terus Tuhan memelihara kami. Tuhan, terima kasih. Saatnya kami ingin berbakti, saatnya ingin mendengarkan firman Tuhan, saatnya kami ingin memuji nama Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami boleh diberi hikmat setiap nyanyian, setiap firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus siapa? Kita percaya pada Tuhan. Percaya saja. Bisa kan ya? Kita nyanyi. Ayo semangat. Semangat. Yuk. Dua, tiga. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Ya, ayo. Percaya yang beri kita menang. Ayo. Percaya saja di dalam namanya, percaya beri kita menang. Ya, Tuhan yang memberi kita menang atas percobaan kita, atas penderitaan, atas dosa-dosa kita, ya, dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Mari kita ucapkan pengakuan iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Anak-anak, mari kita ucapkan yel-yel sekolah minggu kita. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Shalom semuanya. Wah, tadi sudah hebat memuji Tuhan, semangat. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di sini siapa yang pernah merasa takut? Ada? Takut apa? Oh, ada yang jawab, takut gelap. Ya, kalau malam hari gelap, kita suka takut. Ya, gak nyaman. Teriak-teriak, mama gelap, mama mati lampu. Ya, karena biasanya kita terang, ada lampu. Terus takut apa lagi? Takut? Iya, takut disuntik. Ada anak yang kalau udah ke dokter, udah takut, udah menangis dia. Kenapa? Karena dia takut disuntik. Sakit ya disuntiknya. Ibu Ika juga. Kalau ke dokter, kalau udah mau disuntik, aduh, udah rasanya, aduh, takut sekali. Ya, terus takut apa lagi?
Ya, hari ini sudah 1 bulan lebih kita merasa takut untuk keluar rumah. Kenapa? Kita harus tinggal di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa pergi ke restoran. Kita harus tinggal di rumah. Kenapa? Iya, kita takut tertular oleh virus corona. Kalau kita pergi tidak pakai masker, nanti bisa apa? Bisa kena virus corona dan kita sakit. Jadi kita harus tinggal di rumah untuk sementara sampai nanti virus coronanya sudah tidak ada lagi, baru kita bisa bersama-sama datang ke sekolah minggu kembali di Gereja Kristus Ketapang. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan dibawakan kita ambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Anak-anak, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ya, benar, ada 12. Tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Ada yang tahu siapa? Iya, benar, Yudas Iskariot. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yudas Iskariot datang bersama dengan tentara-tentara, imam-imam kepala untuk menangkap siapa? Menangkap Tuhan Yesus. Nah, kemudian perbuatan itu membuat Yudas menyesal. Yudas sedih, dia sudah menyesal, dia sudah menjual Tuhan Yesus. Dia melihat bahwa Tuhan Yesus begitu menderita, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili. Akhirnya Yudas menyesali perbuatannya. Dia tidak bertobat, tetapi dia menggantungkan dirinya, dia mati. Nah, berarti murid Tuhan Yesus tadinya 12 dikurang 1, Yudasnya sudah tidak ada lagi, jadi berapa? 12 kurang 1 jadi tinggal 11. Nah, waktu malam hari setelah murid-murid paginya, di hari ketiga paginya, murid-murid mendengar bahwa Maria Magdalena berkata bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, murid-murid berkumpul di satu rumah. Tetapi yang berkumpul hanya 10. Tadi ada 11. Ya, tapi yang berkumpul di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19, ya, murid-murid yang berkumpul itu kurang 1, yaitu Thomas. Jadi berarti ada 10 murid Tuhan Yesus berkumpul di dalam satu ruangan malam hari. Mereka juga merasa ketakutan. Pintu-pintu rumah ditutup, jendela-jendela ditutup. Mereka merasa takut. Takut kenapa? Oh, mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Mereka takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Mereka takut sekali. Nah, pada waktu mereka sedang ketakutan, tiba-tiba di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus hadir dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan juga menunjukkan lambungnya yang berlubang yang ditusuk oleh tombak pada waktu Tuhan Yesus disalib. Waktu murid-murid melihat itu, mereka sangat terkejut. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus hidup. Kemudian Tuhan Yesus berkata sekali lagi, "Damai sejahtera Kuberikan bagimu."
Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Murid-muridnya sangat bersuka cita. Setelah Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, Tuhan Yesusnya menghilang. Tuhan Yesusnya pergi di antara mereka. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus hidup dan mereka begitu bersuka cita. Tidak ada lagi ketakutan. Hati mereka damai, damai sejahtera, karena memang Tuhan Yesus sudah berkata, damai sejahtera aku berikan bagimu. Ya, anak-anak mereka sangat bersuka cita. Murid-murid sangat bersuka cita karena mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus hidup. Kalian masih ingat ayat hafalan yang minggu lalu dikatakan dari Yohanes 11 ayat 25? Waktu sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah berkata di Yohanes 11 ayat 25. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya, kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Murid-murid tadinya ketakutan, mereka bersuka cita. Ya, kita juga. Kita hari ini, kemarin, kita merasa takut. Takut kenapa? Ya, takut tertular, takut sakit, ya, akan virus corona. Jadi kita nggak pernah keluar. Tetapi biarlah kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan tahu akan perasaan anak-anak, perasaan mama dan papa. Ya, kalau kita takut, kalau kita lagi susah, kita bisa datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui doa. Kita berdoa pada Tuhan Yesus, memohon pada Tuhan Yesus supaya kita tidak takut lagi. Dan juga kalau kita lagi sedih, kita lagi susah, Tuhan Yesus akan menolong karena kita punya Tuhan yang hidup. Percaya itu anak-anak, ya. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dengan berdoa dan selalu baca Alkitab. Nah, anak-anak, murid-murid pada waktu bertemu Tuhan Yesus, mereka bersuka cita. Kita juga bersuka cita ya, karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan yang akan menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kita harus bersuka cita. Setiap hari kita bersuka cita. Bagaimana bersuka cita? Begini? Tidak. Bersuka cita? Ya, wajahnya tersenyum. Lihat coba, Mama. Coba senyum mama. Pasti mama juga akan tersenyum. Lihat papa. Iya, papa juga pasti akan tersenyum kalau kamu juga tersenyum. Ya, untuk mengingatkan supaya kita selalu harus bersuka cita, Bu Ika mau memberikan tugas pada kalian. Nih, ini gambar apa nih? Oh, gambar orang bersuka cita. Anak-anak nanti bisa ambil karton putih, nanti kartonnya dicetak, bikin lingkaran, ambil piring yang bulat, anak-anak bisa taruh terus dicetak, kemudian digunting. Bisa menggunting kan? Ya, menggunting. Setelah digunting, anak-anak jadi bulatan, terus anak-anak bisa mewarnai atau menggambar mata dua, atau kalau tidak, kamu bisa ambil karton yang warna hitam, ya, digunting juga kartonnya, terus nanti ditempel. Nah, seperti ini. Jadi apa? Jadi mata dan kemudian juga mulut yang tersenyum.
Jadi nanti setelah itu anak-anak boleh tulis bersukacitalah selalu, senantiasa, ya. Nah, jadi kalau anak-anak lagi mulain ngambek-ngambek, ya, anak-anak pas ngelihat ini, oh iya, ya, kita harus bersukacita. Anak Tuhan harus bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dan menolong kita. Amin. Oke, ya. Sekarang kita mau tutup kebaktian sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih, Tuhan yang tahu akan hati kami. Tuhan yang selalu menolong kami. Biarlah Tuhan yang mau memimpin hidup kami. Untuk kami juga senantiasa menjadi anak Tuhan yang bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, ya. Walaupun kita tidak bisa langsung ke gereja, biarlah kita taruh di amplop dulu. Nanti kita kumpulkan pada saat nanti kita ke gereja, bawa persembahan kalian untuk Tuhan. Ya, sekarang itu kita nyanyi persembahan kita, ya. Sorry nyanyi ya. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, jangan rajimu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur sekali. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatiku, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk kita mau berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Setiap langkah-langkah kami, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menggandeng kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Kau berikan buat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan para menteri, para medis. Tuhan, Engkau yang mau menolong. Kami tahu Engkau mampu. Mujizat-Mu masih ada, ya Tuhan, untuk melenyapkan virus-virus yang ada di muka bumi ini, ya Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, boleh lagi berkumpul ke gereja. Kami boleh beraktivitas seperti biasa, Tuhan. Yang bersekolah bisa bersekolah lagi. Yang bekerja bisa bekerja lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu masih ada, Tuhan. Kami yakin, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi virus-virus ini akan lenyap. Kami percaya itu, Tuhan.
Karena Engkau berfirman, Engkau menyatakan satu orang berkumpul, doa akan didengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.